Hai, balik lagi sama Kuan Kun dan kita di Doomsday Last Survivor kali ini pengen jawab pertanyaan dari M. Ferry ya tentang penjelasan bang mengenai damage factor, shield factor, ya sekalian sama attack defense HP, hal-hal yang dasar dan perlu diketahui sama kalian ya pemula. Mekanismenya aku bahas dulu yang dasar-dasar karena tadi sebelumnya aku coba record dan itu lumayan lama, banyak banget, dan kalau misalkan udah jauh banget pembahasannya itu bakal pusing. Jadi kita yang basic dulu, mulai dari damage factor dulu ya, dari yang hero. Misalkan kalau kita ngasih skill damage itu yang ada rage skill tuh yang biasa bulet-buletannya tuh kalau udah penuh, bertahap kan Casey. Abis itu kalau udah penuh dia ngasih skill damage ke musuh, ngasih 13.000 kalau pakai Miyamoto. 13.000 itu bukan serta-merta di field itu bakal pasti 13.000 ngasih damage ke musuh, karena pasti kalian ngalamin juga dong, ini damage factornya 13.000 tapi kok ngasih ke musuh ini kenapa cuma 2.000, kenapa ngasih ke sini cuma 5.000, ada yang ngasih ke sini malah dapat 21.000. Itu pembahasannya karena ada attack, defense, HP dan stats lainnya ya. Tapi di sini 13.000 itu artinya kalau kalian kekuatannya sama, hampir sama dengan musuh. Soalnya kayaknya kalau sama persis sih susah banget ya sama persis kuatnya. Tapi misalkan hampir mirip dan ngasih 13.000 damage, berarti lawan kamu itu setara dengan kamu gitu. Itu damage factor, dan kalau ada di rage skill berarti dia ngasih damage instan ya. Biasanya kalau ada tulisan damage factor dan angkanya ratusan sampai ribuan, berarti itu damage yang secara instan dikasih ke musuh gitu. Itu untuk damage factor ya. Ini mengabaikan attack, defense, HP dulu nih. Soalnya panjang kalau digabungin ya. Selanjutnya kalau misalkan Bodala punya shield factor, artinya dia nggak ngasih damage ke musuh, tapi ngelindungin dirinya sendiri pakai shield selama 3 detik. Itu 10.800 damage. Jadinya kalau misalkan Miyamoto misalkan lawan Bodala, Miyamoto nyerang Bodala, Miyamoto ngasih 13.000 damage, Bodala ngurangin si 13.000 damage itu jadi cuman 2.200. 13.000 dikurangi 10.800 karena ada shieldnya. Jadinya si Bodala cuman nerima 2.200 damage aja, tapi ya masih nerima damage. Soalnya Bodala nggak nyerang pakai skill damage, dia pakainya shield doang gitu. Berarti dia ngandelinnya basic attack kalau pakai Bodala. Kalau mau bertahan lebih panjang, walaupun ada damage factor yang diterima, pakai Bodala. Itu mengenai shield factor ya. Itu simpelnya. Selanjutnya ada heal factor. Heal factor itu ada di Peterson dan Martin segala macam. Ada Claude LeBlanc juga ya. Nanti kita coba lihat. Tapi yang biasanya ikonik di ngomongin heal factor dan suka kelihatan di garrison atau tower itu ada Thunder. Yang mana heal factor itu kalau yang punya Thunder nih 2.800 dan berlangsung selama 5 detik. Berarti total 28 kali 5 140, 14.000. Dia nge-heal 14.000 pasukan yang terluka ringan selama 5 detik. Itu salah satu mekanisme yang bisa dibilang dirty ya, kotor dari DLS, karena dulu aku kira heal factor itu bagus banget ya, ngebuat pasukan yang di rumah sakit atau yang meninggal itu hidup lagi gitu. Ternyata nggak kayak begitu konsepnya. Yang perlu kita tahu dari heal factor itu beda sama shield ya. Kalau shield beneran ditahan damage-nya, beneran dikurangin, beneran dihilangin. Tapi kalau heal factor kita tetap dapat damage ya. Misalkan kayak Miyamoto ngasih 13.000 damage ke kita tetap dapat itu damage-nya secara full 13.000, dan kita nggak ngasih skill damage balik ke musuh. Soalnya heal factor standar nggak ada skill damage secara langsung nih, cuma ada heal factor doang. Jadi hero tuh ada yang bisa kalau ngasih rage skill, ada yang ngasih damage langsung, ada yang ngasih damage bertahap, ada yang nge-shield, ada yang nge-heal. Kalau nge-shield ngurangin damage langsung, kalau heal dia tetap nerima semua damage, tapi dia heal ya. Jadi yang tadi udah kena damage itu dia heal, jadinya bisa bertahan lagi gitu. Enggak, yang berkurang tadi bisa nambah lagi pasukan kita di field gitu. Contohnya heal factor itu kenapa aku bilang dirty ya, karena anggaplah
Ya kayak gitu, dikira OP tapi nggak OP gitu, yang harusnya masuk mana sih? Ini ya contohnya ada battle report yang singkat nih, 2.139 banding 2.136. Ini mah ya bisa dibilang ini masih cukup beruntung ya. Ada yang lebih brutal lagi, misalkan mana ya, bukan 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 buk ini kali ya, ya ini terlihat. Kalau misalkan kita pakai Thunder, dia ngehealnya banyak tapi banyak kematiannya. Atau enggak kita langsung lihat aja di catatan yang ini ya, yang cukup cuman satu squad doang, kita lihatnya biar simple. Kalau kalian nggak tahu cara baca battle report, aku udah buat videonya yang ini. Tapi kalau misalkan bang masih kurang jelas, aku bakal buatin lagi ya, karena itu mungkin sambil battle jadinya mungkin sambil terdistraksi. Kalian boleh komentar di kolom komentar juga kalau punya pertanyaan lain ya. Thank you. And ya, ini tentang Peterson. Nah, di sini dia tuh konsep heal factor itu dia nge-heal yang lightly wounded. Jadi, kalau kalian belum tahu itu, kalau kita diserang musuh, ada yang meninggal, deaths, ada yang luka berat. Luka berat itu yang masuk rumah sakit ya. Heavily wounded itu masuk rumah sakit. Kalau lightly wounded, dia masih ada di squad kamu tapi nggak bisa nyerang. Jadinya kalau misalkan di pertempuran nih, ada yang garda depan. Nah, garda depan itu yang nyerang. Sedangkan kalau yang udah luka-luka ringan tuh, luka-luka misalkan ya memar atau apa, nah itu masih ada di situ, tapi nggak dihitung sebagai squad yang bisa bertahan di situ. Jadi kalau misalkan kalian punya squad 300.000 misalkan, asalnya 360.000. Nah itu tuh ada yang luka ringan tapi nggak dihitung sebagai 300.000 tadi, nggak dihitung si itunya. Tapi kalau misalkan balik ke shelter, yang luka ringan tadi bisa dipakai lagi squadnya buat nyerang musuh lagi. Jadi lightly wounded itu pasukan yang masih ada di squad kamu tapi nggak dihitung jumlahnya. Harus balik dulu lagi ke shelter, baru yang luka ringan tadi bisa langsung battle lagi gitu. Luka ringan itu beda sama yang rumah sakit ya. Kalau yang rumah sakit itu lukanya parah-parah, jadinya masuk rumah sakit tuh. Dia pas battle udah langsung masuk rumah sakit. Nah, tapi kalau yang luka ringan, dia masih ada di squad itu, tapi di bagian belakang pasukannya. Jadinya masih ada, tapi nggak kelihatan. Baru kelihatan atau bisa dipakai buat serang lagi itu pas udah balik ke shelter, kayak gitu. Nge-heal factor itu nge-heal yang luka ringan. Jadinya di bangunan itu kita yang nyerang itu 806.000 nih yang nyerang nih. Nah, yang nyerang itu ngasih damage ke musuh, tapi yang 1 juta ini nih, 1.016.000 itu dia masih ada di situ, tapi nggak dihitung sebagai penyerang. Jadinya dia berlindung aja di tower itu sampai dia balik dulu ke shelter, dapat makan minum sebagainya, baru bisa nyerang lagi walaupun nggak makan biaya kalau lightly wounded ya. Nah, si heal itu nge-heal yang lightly wounded. Jadi si Peterson tuh nyembuhin luka-luka di situ, dan biar bisa dipakai langsung, nggak usah balik lagi ke shelter dulu, refill dan sebagainya ya. Itu konsep healing ya. Nah, kenapa rugi? Ya karena dia nge-healnya yang lightly wounded aja, yang harusnya memang bertahan. Dibalik lagi, kalau kita refill lagi kan ya sama aja, sama nggak perlu sama pakai Peterson, cuma tinggal bedanya yang satu kalau Peterson nggak usah balik lagi, kok yang ini refill ulang. Tapi yang bikin rugi ya karena nge-heal itu kita nggak bisa ngasih damage nih. Musuh pakai 2 hero yang berdamage, yang pakai damage secara langsung, sedangkan Peterson dia enggak. Maka dari itu kalau bertahan dan healing terus ya, musuh ngasih skill damage terus-terusan ya, semakin banyak yang meninggal, semakin banyak yang masuk rumah sakit. Nah, walaupun di sini statsnya normal-normal aja, soalnya semakin banyak di heal kan berarti ini bangunannya terus penuh, sedangkan musuh kan semakin lama juga kan semakin berkurang tuh si pasukannya. Jadi yang kita mau pakai heal itu supaya si basic attack yang kita kasih ke musuh selalu full, selalu gede. Walaupun kita nggak ngasih skill damage, jadi bakal untung kalau musuhnya nggak refill si rally musuh gitu. Dan ini bisa dipakai mekanismenya buat
mertahanin bangunan atau tower tertentu yang nggak banyak isinya ya. Kalau misalkan supporternya yang isi tower sedikit, susah jauh buat ke sana. Nah, itu bisa dipakai. Tapi mekanisme heal factor kayak gitu. Dan tentang rumah sakit atau yang terluka berat dan lain sebagainya, kalau mau dibahas boleh komentar ya, soalnya itu aku bahas jadi jadi lama banget ya. Misalkan berapa persen bangunan ini bangunan itu kalau nyerang ada yang mati atau enggak, kan kadang kalau ini ada yang mati ada yang enggak, bang ini enggak ada matinya tuh gimana. Boleh komen ya. Itu tentang yang tiga yang utama dulu ya, tentang hero-hero. Kayaknya attack defense HP nggak keburu di sini. Terus tentang apa lagi nih? Ini ada Cloud LeBlanc yang banyak efeknya. Ada reduction in skill damage taken. Artinya kalau misalkan nerima skill damage dari musuh, dia bakal mengurangi 20% skillnya. Jadi misalkan Miyamoto nyerang pakai 13.000. Kalau nyerang si Cloud yang tadi damage-nya 13.000 berkurang 20%. Jadinya 1/5 dari 13, 2,6 ya. Ya kebenaran. 2.600 berkurang dari 13.000, berarti sekitar 10.400 doang yang diterima sama squad yang punya hero Cloud LeBlanc. Nah, terus dia ngasih tambahan damage juga nih. Kalau di sini untungnya si Cloud LeBlanc tuh dia reach-nya yang dibutuhkan cuma 950. Kalau kalian jadi pasang dia jadi pemimpin atau leader. Nah, dia ngasih efek-efek ini ke 5 squad di sekitarnya. Maka dari itu Cloud itu bakal efektif kalau bareng 5-an semuanya squad kita ada di situ, dan efeknya bakal maksimal. Kalau enggak sih kayaknya aku nimbang-nimbang lagi nggak pakai Cloud ya, kecuali kasus tertentu. Nah, reduction in skill damage taken kayak gitu. Jadi 5 squad kita itu bakal berkurang damage yang diterimanya sebesar 20% tuh. Maka dari itu yang tadi 2.600 itu kalau misalkan ada banyak, jadinya berlipat ganda. Karena ada 5 berarti ya kita bisa nalangi 13.000 damage karena ada buff ini dari Cloud LeBlanc kayak gitu. Damage juga meningkat dari sebesar 25%, ya sama. Berarti skill damage yang dikasih squad kita 25% justru lebih gede dibalikin ke Miyamoto kayak gitu. Heal factor sama kayak tadi, reduction in damage taken juga sama kayak tadi. Ini ada status-statusnya ya. Ini kalau bahas tentang ini di video terpisah khusus yang Cloud LeBlanc ya, kalau tentang skill-skillnya. Terus ada reduction HP. Reduction HP itu kalau misalkan contohnya di kasus ini, si Cloud LeBlanc itu ngasih skill, dia ngereduction HP musuh yang tadinya misalkan HP-nya ada 300%. Nah, dikurangin 30% jadi 270%. Selama 3 detik dan travel speed 5 musuh juga itu berkurang 40%. Ini yang jadi pertimbangan pakai Cloud LeBlanc, karena setiap kali dia ngasih rage skill ya kita nggak mau musuh kabur, ya kita pakai ini gitu. Kalau misalkan ngadepin musuh-musuh yang lari-lari ya gitu. Itu tentang efek-efek. Damage masih banyak ya. Terus untuk mekanisme attack defense HP kalian. Oke, jadi tentang attack defense HP-nya bakal aku bahas di video selanjutnya aja, karena nggak keburu ya, banyak banget ternyata. Segitu doang dulu. Jadi kalau misalkan tertarik boleh subscribe, kalau suka boleh like, kalau nggak suka boleh dislike, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Ankon, say goodbye, bye.